Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Freddy Supristian Channel. Pada kesempatan hari ini, admin akan menyampaikan terkait nasib dari seluruh honorer, baik R2 maupun R3. Pada video kali ini akan dijelaskan oleh Kepala BKD dari Provinsi Jawa Timur. Kita simak baik-baik videonya seperti apa. Masalah statistik kepegawaian non-ASN terlebih dahulu ya. Jadi di Pemprov Jawa Timur total pegawai yang non-ASN itu ada sebanyak 28.270 orang. Ya, ini terdiri dari PPT dengan perjanjian kerja ada 8.384, sedangkan PTT yang ada di cabang dinas itu cabang dinas pendidikan ya, ini ada 72 orang, sedangkan PTT yang ada di sekolah-sekolah ini sebanyak 10.669 dan guru tidak tetap yang ada di sekolah itu ada 5.526 orang. Sedangkan non ASN yang non PTT itu ada 3.690 orang. Ini data per kondisi per April tahun 2025 ya. Lanjut. Nah, untuk kebijakan penataan tenaga non ASN kita harus mengacu pada ketentuan yang mengatur dari pusat ya. Yang pertama yaitu keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi nanti ini yang terdaftar dalam pangkalan data BKN inilah yang kita masukkan dulu ya, namanya itu R2 dan R3. Yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang ketiga, yaitu surat Menpan RB nomor B garis miring 239 garis miring M.SM.01.00 garis miring tahun 2025 yang mengatur tentang penjelasan pengadaan P3K. Ini aturan-aturannya ya, kita mengajunya pada kebijakan penataan tenaga non-ASN yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Lanjut. Nah, kebijakan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database, kita harus ada beberapa kriteria. Salah satu kriterianya yaitu yang pertama tidak TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Jadi saya jelaskan dulu bahwa pengadaan P3K tahap pertama seleksinya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Jadi kalau mereka TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama, maka akan masuk P3K tahap kedua. Yang kedua, TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi dia memang belum masuk pada CPNS ya, karena ASN ini ada dua, baik CPNS maupun P3K. Yang selanjutnya yaitu MS memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap pertama atau memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS ya. Nah, selanjutnya terkait kebijakan penataan tenaga non ASN
Ini juga jenis jabatannya sesuai keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 itu juga sudah tertentu. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Yang kedua operator layanan operasional. Yang ketiga pengelola layanan operasional. Yang keempat, penata layanan operasional. Nah, mekanisme pengusulan formasi bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan formasi P3K dapat melamar pada jabatan yang telah ditentukan dan diberikan kebutuhan atau formasi. Setelah pengumuman hasil seleksi dapat dilakukan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan nomor induk P3K paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, konsep P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ya. Yang kedua, P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, selanjutnya pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ya. Nah, sedangkan untuk penentuan lulus seleksi P3K formasi tahun 2024, nah yang perlu diprioritaskan yang pertama adalah XTHK 2. Ini R2 ya. R2. Yang kedua, terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ini R3. Ini yang R3. Yang ketiga, aktif bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Nah, ini berarti yang nanti sudah selesai tes ya. Lanjut. Nah, pokok substansi sesuai dengan Kepmenpan nomor 16 tahun 2025. Yang pertama, exit plan penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Ini untuk memperjelas status non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ya, sebenarnya non-ASN di lingkungan Pemprov itu semuanya sudah memiliki nomor induk kepegawaian dari BKD. Nantinya ini akan diperjelas dengan mempunyai nomor induk P3K dari BKN. Ya, yang kedua berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Semuanya yang masuk ini harus mengikuti seleksi. Nggak ada masuknya itu lewat titipan atau apa, nggak ada. Semuanya harus mengikuti seleksi. Ya. Yang ketiga, diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ya. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi tidak sesuai dengan formasi ya. Nah, seperti itu. Yang keempat, nomor induk diterbitkan oleh BKN yang seperti saya jelaskan tadi. Tadinya nomor induknya dari BKD, sekarang kejelasannya sudah diterbitkan oleh BKN. Yang kelima, mendapatkan penghasilan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN.
Yang keenam, PPK dapat mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja yang diatur dalam regulasi selanjutnya. Yang terakhir, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Nah ini loh, jadi intinya seperti itu. Peserta seleksi P3K yang tidak lolos mengisi formasi dan berasal dari non-ASN terdata database BKN. Ya, ini yang untuk tahap pertama. Ya, jadi tetap akan kita proses. Gaji dan tunjangan berasal dari anggaran di luar belanja pegawai. Tadi sudah saya jelaskan, itu masuk pada belanja barang dan jasa. Besaran nominal gaji dan tunjangan paling sedikit sama dengan besaran yang diterima pada saat menjadi non-ASN. Dilamar dan sesuai dengan perjanjian kerja. PPK dapat mengajukan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Jadi artinya P3K paruh waktu nantinya bisa menjadi penuh waktu, namun harus melihat ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Ini mekanisme dan waktunya akan diatur dalam regulasi Surat Edaran Kemendagri nomor 227 tanggal 16 Januari tahun 2025. Ini substansinya mengatur terkait yang pertama membahas penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, serta dasar pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Sehingga dilarang mengangkat lagi pegawai non-ASN. Yang selanjutnya, yang terakhir, P3K paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah terkait dengan besaran upah yang diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN. Jadi pada saat ini ya, atau sesuai dengan upah minimum wilayah terkait. Ya, atau ya. Nah, selanjutnya sumber pendanaannya kalau P3K paruh waktu selain kalau paruh waktu itu sumber pendanaannya berdasarkan pada belanja barang dan jasa, tapi kalau P3K penuh waktu itu berdasarkan pada anggaran belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan disediakan kode rekening, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk masing-masing nama jabatan P3K paruh waktu. Nah, yang ketiga, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Lanjut. Nah, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Negara
Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1/664 Keuda tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini substansinya mengatur yang pertama, pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan dapat diberikan gaji sebagaimana yang diterima tahun sebelumnya. Sumber anggaran pada belanja barang dan jasa. Yang kedua, dalam hal terdapat pemerintah daerah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperkenankan mengalokasikan pendanaan gaji untuk non-ASN yang bersangkutan. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5993/M.SM.01.00 tahun 2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Selanjutnya kita juga pernah mengeluarkan surat Kepala BKD, jadi surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur tentang penganggaran gaji bagi P3K penuh waktu, paruh waktu, dan pegawai non-ASN. Yang pertama, perangkat daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65. Yang kedua, perangkat daerah tetap menganggarkan gaji dan tunjangan melalui belanja jasa bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi P3K dengan jumlah besaran nominal sama dengan yang diterima sebelumnya dan juga tetap bisa bekerja sesuai dengan jabatan yang diampu sebelumnya. Yang ketiga, bila terdapat organisasi perangkat daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menpan tanggal 12 Desember tahun 2024, maka perangkat daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran gaji berupa apapun untuk pegawai non-ASN yang bersangkutan. Yang terakhir, tenaga non-ASN yang di luar database BKN yang masih mengikuti seleksi P3K tahap kedua dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Jadi seleksi P3K tahap 2 ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025. Ya, ini yang di luar database BKN. Lanjut. Nah, sudah selesai. Itulah penjelasan saya terkait nasib P3K R2 dan R3 mengenai status kebijakan dan peluangnya untuk menjadi P3K. Ya, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu. Ya, terima kasih. Jadi, sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala BKD Jawa Timur, ada beberapa poin yang telah dicatat oleh admin terkait untuk nasib dari honorer R2 maupun R3. Yang pertama yaitu adalah perangkat daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Yang kedua adalah perangkat daerah tetap menganggarkan gaji dan tunjangan melalui belanja jasa bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi
P3K dengan jumlah besaran nominal sama dengan yang diterima sebelumnya, dan juga tetap lanjut bekerja sesuai dengan jabatan yang diampu sebelumnya. Yang ketiga adalah bila terdapat OPD yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran Menpan tanggal 12 Desember tahun 2024, maka perangkat daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran gaji berupa apapun untuk pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi ini adalah beberapa poin yang telah dicatat oleh admin terkait nasib para honorer baik R2 maupun R3. Kita doakan semoga seluruh honorer R2 maupun R3 bisa diangkat menjadi ASN P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel Friendly Subristian, mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Admin doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang bisa disampaikan oleh admin. Ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.